Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nurma Anissa, Berliana Qoniatul Mu'arifah, Qadrun Nadia Salsabila, Muhammad Mafaz Kholti akan menjelaskan beberapa materi yaitu ijtihad, taklid, dan ifta. Materi yang pertama yaitu ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atas dasar ini, maka tidak tepat apabila kata ijtihad dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga atau memeras pikiran untuk menemukan hukum agama syara' melalui salah satu dalil syara' dan tanpa cara-cara tertentu. Usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemampuan sendiri semata-mata. Muhammad ibnu Husain ibnu Hasan al-Jizani mengatakan bahwa ijtihad adalah pengerahkan segala pemikiran dalam mengkaji dalil syariah untuk menentukan beberapa hukum syariat. Berdasarkan definisi tersebut, mengandung beberapa ketentuan yaitu A. Sesungguhnya ijtihad merupakan mengerahkan pemikiran dalam mengkaji dalil-dalil dan hal ini lebih umum dari qiyas. Kalau qiyas menyamakan far' dengan asal, sedangkan ijtihad mengandung qiyas dan lain sebagainya. B. Ijtihad dilakukan oleh faqih yaitu orang-orang yang mengetahui dalil-dalil dan cara istinbat al-hukum. Ijtihad dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya atau bersifat dzonni serta menghasilkan hukum yang bersifat dzonni. D. Dengan adanya batasan istinbat, maka ijtihad merupakan pemikiran mujtahid dan ijtihadnya. Perkembangan ijtihad. Ijtihad dalam sejarah dan perkembangannya telah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri adalah mujtahid atau ahli ijtihad pertama. Ijtihadnya terbatas dalam masalah-masalah yang belum ditetapkan hukumnya oleh wahyu Al-Quran. Apabila hasil ijtihad Rasulullah itu benar, maka turun wahyu membenarkannya. Dan jika ijtihad Rasulullah itu salah, turun wahyu untuk meluruskan kesalahan itu. Pada masa sahabat, ijtihad mulai banyak dipakai karena dengan wafatnya Rasulullah, wahyu dengan sendirinya tidak lagi diturunkan dan hadis juga tidak lagi bertambah. Sementara itu, masalah-masalah yang dihadapi umat Islam terus dan memerlukan ketentuan hukum. Sesudah masa sahabat, ijtihad semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya mujtahid besar seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abdullah bin Abbas, Alqamah bin Qais, Anas bin Malik, Umar bin Abdul Aziz, Abdullah bin Amr, dan Wahab bin Munabbih. Ijtihad mengalami perkembangan yang paling pesat pada abad kedua sampai dengan abad keempat Hijriah. Masa itu dikenal dengan periode pembukuan sunnah serta fikih dan munculnya mujtahid-mujtahid terkemuka yang kemudian dikenal dengan imam-imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Setelah abad keempat Hijriah, perkembangan ijtihad mengalami kemunduran, bahkan muncul pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Hal ini disebabkan antara lain karena umat Islam merasa cukup dengan pendapat-pendapat mujtahid sebelumnya. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, muncul ulama-ulama seperti Ibnu Taimiyah yang menyeruakan agar umat Islam membuka kembali pintu ijtihad. Pendapat Ibnu Taimiyah memperoleh dukungan dari ulama dan tokoh-tokoh pemikir serta tokoh-tokoh pembaharu sesudahnya, seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Abduh, dan Muhammad Rashid Ridha. Pada masa kini, para ulama semakin dituntut untuk melakukan ijtihad. Hal ini karena disebabkan banyaknya persoalan yang dihadapi umat akibat perubahan yang begitu pesat. Hukum berijtihad. Jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam nas tidak dijumpai hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seorang mujtahid boleh melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama. Mayoritas ulama fikih dan usul diperkuat oleh At-Taftazani dan Ar-Ruhawi mengatakan ijtihad tidak boleh dalam masalah qat'iyah dan masalah akidah. Minoritas ulama atau Ibnu Taimiyah dan Al-Humam memperbolehkan adanya ijtihad dalam akidah. Hukum melakukan ijtihad bagi orang yang memenuhi syarat dan kriteria ijtihad yaitu fardu ain untuk melakukan ijtihad untuk kasus dirinya sendiri dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri. B. Fardu ain juga untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya dan bila tidak dijawab dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut dan habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut. C. Fardu kifayah jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya atau ada lagi mujtahid yang lain yang telah memenuhi syarat. D.
D. Dihukumi sunnah jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak. Hukumnya haram terhadap ijtihad yang telah ditetapkan secara qat'i karena bertentangan dengan syara'. Unsur-unsur dalam ijtihad. A. Syarat mujtahid. Dari sekian persyaratan yang diajukan oleh ulama, ada beberapa hal yang secara umum harus selalu ada, yaitu pertama, penguasaan bahasa Arab. Karena sumber hukum Islam menggunakan bahasa Arab, maka pendekatan kebahasaan mutlak adanya. Kedua, memiliki pengetahuan yang cukup tentang Al-Quran dan Sunnah, sebab keduanya merupakan cantolan hukum yang resmi. Ketiga, mengetahui usul fiqh, sebab usul fiqh merupakan dasar untuk memahami ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum. Atas dasar itulah usul fiqh disebut sebagai kerangka berpikir, metode, dan teori-teori yang mempelajari ajaran Islam. Pembagian dan macam-macam mujtahid. 1. Mujtahid mustaqil adalah orang yang secara mandiri bisa meletakkan kaidah-kaidah untuk dirinya sendiri. Jadi ia merumuskan sendiri independen, kemudian menjadikannya sebagai metodologi dalam hukum Islam. 2. Mujtahid mutlak muntasib adalah seorang mujtahid yang memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad seperti yang dimiliki oleh seorang mujtahid mustaqil, tetapi ia tidak mencari kaidah-kaidah untuk dirinya sendiri. 3. Mujtahid muqayyad adalah seseorang yang berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada nasnya, yang dapat diambil dari pendiri mazhab atau dari mereka yang mengeluarkan hukum. 4. Mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih adalah seseorang mujtahid yang memungkinkan dirinya mentarjih atau menguatkan pendapat seorang imam mazhab dengan pendapat orang lain, atau mentarjih antara pendapat imam dan pendapat pada para muridnya, atau dapat mentarjih pendapat bukan imamnya. 5. Mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa adalah seorang yang memelihara pendapat mazhab, menukilnya, dan memahaminya, baik pendapat yang jelas maupun pendapat yang muskil atau sukar. Tabaqah al-muqallidin adalah mereka yang tidak mampu membedakan pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah. Metode ijtihad. Yang pertama, ijma'. Menurut para ahli usul, ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terkait hukum syara' yang tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Contoh ijma' adalah ijma' sahabat, yakni ijma' yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. B. Qiyas. Qiyas adalah hukum tentang suatu kejadian atau peristiwa yang ditetapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan berdasarkan nas karena adanya kesamaan ilat. Contoh qiyas adalah mengkiaskan pembunuhan dengan menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam. C. Istihsan. Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang satu ke hukum yang lain karena ada dalil yang menuntut demikian. Contoh istihsan adalah wasiat. Walaupun secara qiyas tidak dibolehkan, namun adanya dalil dari Al-Quran maka wasiat diperbolehkan. D. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah atau istislah adalah diperlakukannya suatu hukum atas dasar kemaslahatan yang lebih besar dengan mengesampingkan kemudaratan karena tidak adanya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Contoh maslahah mursalah adalah membuat akta nikah, akta kelahiran, akta kematian, dan lain sebagainya. Istishab. Istishab adalah metode ijtihad yang dilakukan dengan cara menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya hingga ada dalil baru yang merubahnya. Contoh istishab adalah setiap makanan dan atau minuman boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Uruf adalah segala sesuatu berupa perkataan atau perbuatan yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara turun-temurun. Contoh uruf adalah acara halal bihalal yang kerap dilakukan pada hari raya Idul Fitri atau setelahnya. Tazwi zariah. Tazwi zariah adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh namun dapat mengarah pada kemaksiatan. Contoh tazwi zariah adalah bermain kuis yang dapat mengarah pada perjudian. Qaul al-Zahabi. Qaul al-Zahabi adalah pendapat para sahabat terkait hukum suatu perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Contoh Qaul al-Zahabi adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian dari seorang anak kecil tidak bisa diterima. Syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah hukum Allah yang diisyaratkan kepada umat terdahulu yang diturunkan melalui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Contoh syar'u man qablana adalah kewajiban berpuasa bagi orang-orang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Materi yang kedua yaitu tentang taklid.
Taklid berasal dari kata qallada yuqallidu taqlidan yang memiliki arti bermacam-macam, antara lain mengalungi, meniru, dan mengikuti. Para ahli usul fikih mengartikan taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Dari definisi di atas, menurut ulama usul fikih ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam membicarakan taklid. Yang pertama, menerima atau mengikuti perkataan seseorang, dan yang kedua, perkataan tersebut tidak diketahui dasarnya, apakah ada dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Sedangkan menurut istilah, taklid memiliki beberapa rumusan. Yang pertama, taklid ialah beramal berdasarkan pendapat orang lain yang pendapatnya itu tidak merupakan salah satu dalil yang dibenarkan, dan ini dilakukan tanpa berdasarkan dalil. Yang kedua, menerima pendapat orang lain dalam kondisi Anda tidak mengetahui dari mana orang itu berpendapat. Yang ketiga, beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa berdasarkan dalil. Yang keempat, menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, baik dalam bentuk perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan. Yang kedua, hukum bertaklid. Para ulama membagi hukum taklid menjadi tiga, yaitu yang pertama, taklid yang diharamkan. Taklid yang diharamkan yaitu seperti taklid yang semata-mata mengikuti adat, kebiasaan, atau pendapat nenek moyang atau orang-orang dahulu kala yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, taklid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedang yang bertaklid mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah. Yang ketiga, taklid kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya, seperti menyembah berhala, tetapi dia tidak mengetahui kemampuan, kekuasaan, atau keahlian berhala itu. Yang kedua, taklid yang dibolehkan. Yaitu taklid dengan mujtahid, dengan syarat bahwa yang bersangkutan selalu berusaha menyelidiki kebenaran masalah yang diikuti. Dengan kata lain, bahwa taklid seperti ini sifatnya hanya sementara. Yang ketiga, taklid yang diwajibkan. Taklid kepada orang yang perkataan, perbuatan, dan ketetapannya dijadikan hujah, yakni Rasulullah SAW. Ketentuan bertaklid. Tidak semua orang sanggup memahami hukum Islam secara langsung dari dalil atau sumbernya yang asli, yakni Al-Quran dan Al-Sunnah, karena kecerdasan, daya tangkap, dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu berbeda-beda. Yang dibolehkan bertaklid adalah orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syariat. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang mengerti dan mengamalkannya. Adapun orang yang mengerti dan sanggup mencari sendiri hukum-hukum syariat, maka harus berijtihad sendiri. Pengertian ifta. Pengertian ifta secara etimologi adalah al-ibanah atau penjelasan, yaitu memberikan penjelasan kepada orang lain. Atas dasar ini, ifta berarti memberikan penjelasan kepada orang lain yang menanyakan suatu hal. Adapun pengertian ifta secara terminologi adalah memberikan keterangan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil syar'i, al-ikhbaron hukmillah bidahilin syar'iyyin. Dari dua definisi di atas, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan al-ifta adalah mengeluarkan keterangan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan dalil syar'i, Al-Quran dan Al-Sunnah. Maka memberikan fatwa yang tanpa disadari dalil Al-Quran dan Al-Sunnah bukan dinamakan dengan ifta. Selanjutnya tentang ketentuan mufti. Ibnu Al-Sam'ani menuturkan bahwa mufti adalah orang yang padanya ada 3 syarat, yaitu al-ijtihad, al-adalah, dan menahan diri dari menggampangkan masalah agama. Dalam memberikan fatwa, seorang mufti harus mengetahui beberapa dhobit atau aturan, bagaimana dia beristisbat dari teks Al-Quran dan Al-Hadis, menguasai ilmu ijtihad seperti ilmu Al-Quran, Al-Sunnah, bahasa Arab, usul fiqh, kaidah fiqhiyah, kaidah maqasidiyah, maqasid al-syar'iyah, menguasai dhawabit dalam berfatwa, baik yang muttafaq alaih maupun mukhataf fiha, seperti penguasaan terhadap ilmu mantik, teologi, dan furu' fiqhiyah.
Di samping semua adawat di atas, seorang mufti tidak boleh fanatik pada mazhab tertentu. Harus mengedepankan ruh as-syar'iyah, tawasud, tawazun, tasy'ir, dan menguasai fiqh al-waqi'. Selanjutnya tentang ketentuan mustafti. 1. Orang atau pihak yang meminta fatwa harus tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan fatwa sendiri. 2. Orang atau pihak yang meminta fatwa harus meneliti terlebih dahulu apakah orang atau lembaga yang dimintainya fatwa benar-benar mempunyai kompetensi untuk menetapkan fatwa. 3. Orang atau pihak yang meminta fatwa tidak harus mengetahui bahwa fatwa yang akan dikeluarkan adalah menurut mazhab tertentu. 4. Orang atau pihak yang meminta fatwa apabila mendapati adanya fatwa yang berbeda dari dua mufti atau lembaga, maka baginya untuk mendahulukan fatwa dari seorang atau lembaga yang secara luas diakui lebih berkompeten dalam mengeluarkan fatwa. Jika yang memintanya tidak tahu mana yang paling berkompeten, maka boleh memilih mana yang lebih aman. 5. Orang atau pihak yang meminta fatwa apabila hanya mendapati satu orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam berfatwa dan tidak ada orang atau lembaga lain yang mempunyai kompetensi untuk berfatwa, maka dirinya terikat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh orang atau lembaga tersebut. 6. Orang atau pihak yang meminta fatwa jika mendapati permasalahan yang sama yang pernah difatwakan, maka apakah ia harus meminta fatwanya? Ada dua perbedaan di antara para ulama. Pertama, meminta kembali menanyakan karena boleh jadi berbeda dengan sebelumnya, sesuai dengan kondisi dan zaman. Kedua, tidak perlu, hanya perlu merujuk kepada fatwa yang sudah ada. Yang ketujuh, orang atau pihak yang meminta fatwa sebaiknya datang sendiri secara langsung kepada mufti. 8. Orang atau pihak yang meminta fatwa seyogyanya berprasangka baik dan berperilaku baik kepada mufti. 9. Orang atau pihak yang meminta fatwa seyogyanya tidak menuntut kepada mufti untuk menyertakan dalil beserta argumentasi. 10. Orang atau pihak yang meminta fatwa jika tidak menemukan mufti di daerahnya atau dimanapun, maka ia tidak terkena taklif. Selanjutnya tentang ketentuan fatwa. Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan. Menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang, yang tidak tercover dan dalam nas-nas keagamaan. Nas-nas keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana ungkapan para ulama, sesungguhnya nas itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidak terbatas. Atau karena sesungguhnya nas itu telah berhenti, sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti. Dalam kondisi seperti ini, lah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurangi permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut. Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan mahad termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan atau karena adanya kemaslahatan atau karena intisari ajaran agama dengan tanpa berpegang pada nusus syar'iyah termasuk kelompok yang kebablasan. Sebaliknya, kelompok yang rigid memegang teks keagamaan dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan dan intisari ajaran agama kelompok seperti ini. Ajaran agama sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok seperti ini termasuk kategori gegabah. Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati para ulama sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Adapun kaidah istinbat yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa sebagai berikut.
Yang pertama metode bayani, yang kedua metode taklili, yang ketiga metode istilahi. Selanjutnya materi tentang ketentuan berfatwa. Yang pertama menjauhi otoritarianisme. Isu-isu yang bermunculan dewasa ini bermuara pada pertikaian politik ideologis yang ingin memberikan maksud dan tujuan sepihak terhadap permusuhan dan pengembalian keputusan fatwa-fatwa. Susahnya lagi penafsiran dalam keputusan itu harus berubah hingga sesuai dengan keinginan dan kepentingan politiknya. Lebih tampak dari pertikaian penafsiran tersebut tentang kekuasaan gender, persekatan dan kekerasan ideologi, kepemimpinan perempuan partai Islam, kekuasaan negara Islam, keharusan hukum Islam dan kekafiran. Isu-isu tersebut dipertahankan dengan menggunakan teks-teks hukum Islam yang klasik sebenarnya telah berhenti berabad-abad silam dengan tanpa melakukan pengkajian secara metodologis yang akurat. Yang kedua yaitu mempertimbangkan tradisi mustafti. Dalam berfatwa, seorang mufti harus mempertimbangkan tradisi audien. Para ulama terdahulu mengingatkan bahwa dalam berfatwa seorang mufti tidak boleh terpaku pada teks-teks yang terdapat dalam kitab. Jika seorang datang dari daerah yang berbeda tradisinya dengan mufti, maka mufti harus menanyakan dan memutuskan berdasarkan tradisi daerah mustafti, bukan tradisi mufti. Ada beberapa bukti kesejarahan lainnya untuk menunjukkan bagaimana tradisi dan kondisi sosial budaya memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan fikih sebagai salah satu produk fatwa, yaitu dengan adanya qaul jadid dan Imam Syafi'i yang dikompilasikan setelah sampainya ia di Mesir. Yang ketiga yaitu fatwa harus bersifat moderat di negeri kita Fatwa harus bersifat moderat di negeri kita pernah muncul fatwa-fatwa kontroversial seperti fatwa kawin beda agama, fatwa menghadiri Natal bagi umat Islam, fatwa pelanggaran sekte-sekte agama seperti Ahmadiyah, fatwa hukuman mati, dan lainnya. Kedudukan fatwa-fatwa semacam itu bukan merupakan agama itu sendiri. Ini adalah pemahaman kelompok elit agama yang berniat menjaga kesatuan umat Islam. Namun pada saat yang sama, dirasakan diskriminatif dan tidak adil bagi sebagai umat Islam lainnya. Yang keempat, mengikuti bahasa hati, bukan hawa nafsu. Seorang mufti ketika akan berfatwa harus mendasarkan diri pada ilmu pengetahuan yang dimiliki, bahasa hati, dan tidak mengandalkan hawa nafsu. Rasulullah mengingatkan agar seorang mufti menanyakan kepada hati nuraninya, sebelum berfatwa demi menghindari ganjalan, keraguan-raguan, dan dorongan hawa nafsu. Karena di antara hal yang sangat membahayakan dan menggelincirkan mufti ialah mengikuti dan memperturutkan hawa nafsunya dalam berfatwa. Yang kelima, mempermudah, tidak mempersulit. Seorang mufti harus memegang prinsip mempermudah jawaban mustafti, bukan mempersulit. Hal ini didasarkan pada dua alasan. Yang pertama, bahwa syariat dibangun atas dasar memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi manusia. Yang kedua, karakteristik zaman yang terus berubah. Dalam hal ini Ibnu Qayyim menjelaskan, tidak biasa dipungkiri adanya perubahan fatwa karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan, niat, dan tradisi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.